Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Dalam video saya kali ini, saya ingin membahas tentang perbandingan bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena ada sebagian pihak yang masih salah paham, mengira bahasa Jawa kuno itu sama dengan bahasa Sanskerta. Bahkan ada juga pihak yang mengatakan bahwa bahasa Sanskerta itu adalah bahasa asli Nusantara. Bahasa-bahasa di Nusantara itu adalah keturunan dari bahasa Sanskerta. Nah, pendapat seperti ini sesungguhnya tidak benar. Karena bahasa-bahasa di Nusantara dengan bahasa Sanskerta itu sebenarnya beda rumpun. Bahasa-bahasa di Nusantara antara lain bahasa Melayu, bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Makassar, Bali, hingga bahasa Tagalog di Filipina, itu adalah anggota rumpun Austronesia. Austronesia sendiri artinya ialah wilayah Kepulauan Selatan. Sedangkan bahasa Sanskerta itu adalah anggota rumpun Indo-Eropa. Secara sederhana, bahasa Sanskerta itu bisa dibilang bahasa India kuno, yang masuk ke wilayah Nusantara bersamaan dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, dengan demikian bahasa Sanskerta itu sudah bercampur dengan bahasa lokal di Nusantara sekitar 2000 tahun lamanya. Sehingga banyak sekali kosakata Sanskerta yang kita pakai dalam bahasa sehari-hari, misalnya putra, putri, guru, cinta, asmara, dan lain sebagainya. Bahkan dasar negara kita, yaitu Pancasila, itu juga berasal dari kosakata Sanskerta. Sedangkan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah bahasa campuran, ya, berasal dari kata bina ika tunggal ika. Bina itu dari bahasa Sanskerta, ika tunggal ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Jadi Bhinneka Tunggal Ika makna aslinya ialah beda itu, satu itu. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila mengandung unsur kata panca yang bermakna 5. Sekarang akan kita bahas kata bilangan lainnya dalam bahasa Sanskerta yang kita bandingkan dengan bahasa Jawa kuno, sehingga akan terlihat perbedaan antara yang satu rumpun Austronesia dan yang satunya adalah rumpun Indo-Eropa. Langsung saja kita mulai dari angka 1 hingga 9. 1. Bahasa Jawa kunonya adalah sa atau tunggal. Ini masih berkerabat dengan bahasa Melayu kuno, yaitu esa. Penyebutan yang benar itu pakai ya, esa, sama seperti 4, 6. Jadi Pancasila sila yang pertama itu yang tepat pengucapannya ialah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam bahasa Jawa Baru, kok disebut siji, itu berasal dari kata sawiji, artinya satu biji. Kemudian 2, dalam bahasa Jawa kuno itu disebut roa. Kemudian mengalami penyederhanaan menjadi ro, dan diulang menjadi roro. Dalam bahasa Jawa Baru menjadi loro. Dulu pernah kita bahas ya perbedaan antara loro artinya 2 dan loro artinya sakit. Kemudian 3, dalam bahasa Jawa kuno disebut telu, sedangkan dalam bahasa Jawa Baru juga disebut telu. 4, dalam bahasa Jawa kuno itu pat, sedangkan dalam bahasa Jawa Baru papat. 5, dalam bahasa Jawa kuno itu 5, sedangkan dalam bahasa Jawa Baru untuk dialek Banyumasan atau yang akrab disebut bahasa Ngapa itu menyebutnya 5, sedangkan dialek Mataraman dan Arean itu menyebutnya limo, tapi penulisannya sama, L-I-M-A. 6, dalam bahasa Jawa kuno disebut 6, sedangkan dalam bahasa Jawa Baru disebut enem atau nenem. 7, dalam bahasa Jawa kuno disebut pitu, bahasa Jawa Baru juga pitu. 8, dalam bahasa Jawa kuno disebut uwalu, sedangkan bahasa Jawa Baru menyebut wolu. 9, dalam bahasa Jawa kuno disebut sanga, sedangkan dalam bahasa Jawa Baru untuk dialek Banyumasan juga nyebut sanga, sedangkan dialek Mataraman dan Arean nyebutnya songo, tapi penulisannya sama ya, pakai A. Nah, sekarang kita beralih ke bahasa Sanskerta. Kalau 1 dalam bahasa Sanskerta itu eka. Jadi beda ya, kalau Sanskerta itu eka, kalau Melayu kuno itu esa. 2 itu disebut dwi. Tulisannya pakai V, DVI, tapi V Sanskerta itu dibaca mirip W, bukan dibaca mirip F. Kalau 3 dalam bahasa Sanskerta disebut tri. Mirip dengan bahasa Inggris ya, tree, karena memang sama-sama anggota rumpun bahasa Indo-Eropa. 4 dalam bahasa Sanskerta catur. 5 sudah kita bahas tadi yaitu panca. 6 sas, 7 sapta, 8 asta, 9 nawa. Oke, selanjutnya 10 sampai 19 kalau dalam bahasa Indonesia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau dalam bahasa Jawa kuno mirip ya, sebutannya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau dalam bahasa Sanskerta bagaimana? Kalau Sanskerta ialah dasya, eka dasya, dua dasya, trayo dasya, catur dasya, panca dasya, sodasya, sapta dasya, asta dasya, nawa dasya.
20 sampai 29. Kalau bahasa Indonesia 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau bahasa Jawa kuno agak mirip ya, yaitu ruang puluh tunggal, ruang puluh rua, ruang puluh telu, ruang puluh pat, ruang puluh lima, ruang puluh enam, ruang puluh pitu, ruang puluh walu, ruang puluh sanga. Sedangkan bahasa Jawa Baru itu sangat berbeda. Penyebutannya ialah rong puluh, salikur, rolikur, telulikur, patlikur, bukan limolikur tetapi selawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Kenapa 25 kok disebut selawe? Itu sebenarnya bahasa perdagangan, karena dulu koin diikat jadi satu disebut salawe. Lawe artinya benang. Satu benang berisi 25 koin, itu disebut salawe, satu benang. Sedangkan kalau dalam bahasa Sanskerta, 20 itu wimsyati, 21 eka wimsyati, selanjutnya 2 wimsyati, trayo wimsyati, catur wimsyati, panca wimsyati, sat wimsyati, sapta wimsyati, asta wimsyati, nawa wimsyati. Angka selanjutnya yaitu 30 sampai 39. Kalau bahasa Indonesia 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Kalau bahasa Jawa kuno 30, 30 tunggal, 30 rua, 30 telu, 34, 35, 36, 37, 38, 30 sanga. Kalau bahasa Jawa Baru juga agak mirip ya, tidak perlu kita bahas di sini. Sedangkan kalau bahasa Sanskerta 30 itu trimsyati, 31 eka trimsyat, selanjutnya 2 trimsyat, trayas trimsyat, catus trimsyat, panca trimsyat, sat trimsyat, sapta trimsyat, asta trimsyat, nawa trimsyat. Angka selanjutnya yaitu 40 sampai 49. Kalau bahasa Indonesia 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Kalau bahasa Jawa kuno patang puluh tunggal, patang puluh rua, patang puluh telu, patang puluh pat, patang puluh lima, patang puluh enam, patang puluh pitu, patang puluh walu, patang puluh sanga. Kalau bahasa Sanskerta untuk 40 adalah cat warim syat, 41 eka cat warim syat, selanjutnya 2 cat warim syat, trayas cat warim syat, catus cat warim syat, panca cat warim syat, sat cat warim syat, sapta cat warim syat, asta cat warim syat, nawa cat warim syat. Selanjutnya 50 sampai 59. Kalau bahasa Indonesia 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Kalau bahasa Jawa kuno juga agak mirip, sebutannya ialah 50, 50 tunggal, 50 rua, 50 telu, 50 pat, 55, 56, 57, 50 walu, 50 sanga. Sedangkan kalau bahasa Jawa Baru menyebut 50 ditertawakan orang. Karena kalau bahasa Jawa Baru menyebutnya itu 50 adalah seket. Berasal dari kata saiket, itu juga bahasa perdagangan ya. Saiket artinya satu ikat. Maka sebutannya adalah seket, seket siji, seket loro, seket telu, seket papat, seket limo, seket enam, seket pitu, seket walu, seket songo. Sedangkan kalau bahasa Sanskerta 50 itu pancasyat, 51 eka pancasyat. Selanjutnya 2 pancasyat, trayah pancasyat, catuh pancasyat, panca pancasyat, sat pancasyat, sapta pancasyat, asta pancasyat, nawa pancasyat. Selanjutnya 60 sampai 69. Kalau bahasa Indonesia 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Kalau bahasa Jawa kuno sebutannya adalah 60, 60 tunggal, 60 rua, 60 telu, 60 pat, 65, 66, 60 pitu, 60 walu, 60 sanga. Kalau bahasa Jawa Baru nyebutnya bukan 60 ya, tapi disebut swidak. Lengkapnya swidak, swidak siji, swidak loro, swidak telu, swidak papat, swidak limo, swidak enam, swidak pitu, swidak wolu, swidak songo. Sedangkan kalau bahasa Sanskerta 60 itu sasti, 61 eka sasti, selanjutnya 2 sasti, trayah sasti, catus sasti, panca sasti, sat sasti, sapta sasti, asta sasti, nawa sasti.
Selanjutnya angka 70 sampai 79 kalau bahasa Indonesia 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Kalau bahasa Jawa kuno 70, 70 tunggal, 70 rua, 70 telu, 74, 75, 76, 77, 70 walu, 70 sanga. Bahasa Jawa barunya agak mirip, tidak perlu saya bahas. Sedangkan bahasa Sanskertanya 70 itu Saptati, 71 Eka Saptati, selanjutnya 2 Saptati, Traya Saptati, Catus Saptati, Panca Saptati, Shat Saptati, Sapta Saptati, Ashta Saptati, Nawa Saptati. Selanjutnya angka 80 sampai 89. Kalau bahasa Indonesia 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Kalau bahasa Jawa kuno 80, 80 tunggal, 80 rua, 80 telu, 84, 85, 86, 87, 80 walu, 80 sanga. Kalau Jawa Baru agak mirip ya. Bedanya kalau Jawa Baru nyebutnya 80, kalau Jawa kuno nyebutnya 80. Langsung saja kita bahas yang Sanskerta. Kalau Sanskerta 80 itu Ashiti, 81 Eka Ashiti, selanjutnya 82 adalah Dvya Ashiti, selanjutnya Triya Ashiti, Catur Ashiti, Panca Ashiti, Shadda Ashiti, Sapta Ashiti, Ashta Ashiti, Nawa Ashiti. Selanjutnya angka 90 sampai 99 kalau bahasa Indonesia 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Kalau bahasa Jawa kuno 90, 90 tunggal, 90 rua, 90 telu, 94, 95, 96, 97, 90 walu, 90 sanga. Bahasa Jawa Baru agak mirip, jadi tidak perlu kita bahas. Langsung saja kita bahas yang bahasa Sanskerta. 90 itu Nawati, 91 Eka Nawati, 92 Dua Nawati, lalu Trayon Nawati, Catur Nawati, Pancan Nawati, Shan Nawati, Saptan Nawati, Ashta Nawati, Nawa Nawati. Selanjutnya untuk angka 100, bahasa Jawa kuno nyebutnya 100. Kemudian dalam bahasa Jawa Baru berubah menjadi 100. Kalau 200 itu 200, kemudian 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta 100 disebut Shata. Mirip dengan bahasa Jawa 100 ya. Ya kelihatannya mirip tapi sebenarnya beda keluarga. Shata seperti penyebutan dalam cerita Mahabharata, yaitu Kurawa 100 disebut Shata Korawa. Kalau 200 Dwi Shata. Nah, kalau di sini sudah kelihatan beda dengan bahasa Jawa kuno, yaitu 200. Kemudian 300 Trishata, selanjutnya ada Catusshata, Pancasyata, Satsyata, Saptasyata, Ashtasyata, Nawasyata. Selanjutnya 1000 kalau bahasa Jawa kuno disebut 1000, berasal dari kata saiwu. Kalau 2000 disebut ruangiwu, 3000 telungiwu. Kemudian lanjutnya 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Kalau bahasa Jawa Baru 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Nah, sedangkan dalam bahasa Sanskerta 1000 itu disebut Sahasra. Ada tokoh dalam cerita India kuno yaitu Arjuna Sahasrabahu. Arjuna yang berlengan 1000, beda dengan Arjuna Pandawa ya. Nah, ini kalau dalam pewayangan Jawa namanya berubah menjadi Arjuna Sosrobahu. Selanjutnya kalau 2000 itu Dwi Sahasra, 3000 Tri Sahasra, kemudian selanjutnya Catus Sahasra, Panca Sahasra, Sat Sahasra, Sapta Sahasra, Ashta Sahasra, Nawa Sahasra. Nah, kemudian kalau 10.000 dalam bahasa Jawa kuno disebut 10.000. Kalau bahasa Jawa Baru 10.000. Kalau bahasa Sanskerta nyebutnya Ayuta. Kemudian kalau 100.000 dalam bahasa Jawa kuno disebut 100.000. Kalau dalam bahasa Jawa Baru nyebutnya 100.000. Kalau dalam bahasa Sanskerta nyebutnya Laksa. Kemudian kalau 1 juta dalam bahasa Jawa kuno tidak ada ya. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta itu ada Prayuta. Jadi bahasa Indonesia juta itu menyerap dari bahasa Sanskerta Prayuta. Kalau dalam bahasa Jawa Baru nyebutnya Yuto. Kemudian 10 juta dalam bahasa Sanskerta disebut Koti.
100 juta dalam bahasa Sanskerta disebut Arbuda, sedangkan 1 miliar dalam bahasa Sanskerta disebut Abja. Jadi demikian teman-teman, perbedaan antara bahasa Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta dalam hal kata bilangan. Jadi ya rasanya aneh saja kalau masih ada yang mengatakan bahwa bahasa Sanskerta itu adalah bahasa Nusantara asli. Itu tidak benar. Bahasa Sanskerta itu adalah anggota rumpun Indo-Eropa. Coba bandingkan antara kata bilangan dalam bahasa Sanskerta dengan bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Inggris, itu banyak sekali kemiripannya. Nah, sebagai penutup, sekarang kita sudah berada di tahun 2024. Kalau dalam bahasa Jawa kuno nyebutnya ialah ruang iwu ruang puluh pat. Sedangkan dalam bahasa Jawa baru nyebutnya ialah rongewu patlikur. Kalau bahasa Sanskerta bagaimana? Kalau bahasa Sanskerta nyebutnya Caturwimsyati Adhika Dwisahasra. Sangat berbeda bukan? Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya.